Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratri. Saya salah satu praktisi kesehatan. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang pengelolaan berat badan dengan sistem It's-Lock TR90 oleh Pharmanex New Skin. Oke, saya mulai slide saya. Nah, di sini saya akan berbagi tentang It's-Lock TR90 dari sudut pandang ilmu yang saya kuasai, ya, yaitu dari pengetahuan tentang produk ini. Dan kemudian kenapa diberi nama TR90? Karena program ini akan Anda jalani selama 90 hari dan menjadikan Anda menjadi Anda yang baru. Dan bisa jadi TR90 ini akan Anda jalani sekali seumur hidup. Nah, obesitas menjadi masalah besar di dunia. Nah, menurut WHO, pada lower middle income countries, yaitu negara kita, ada 10 penyebab terbesar kematian, yaitu penyakit jantung koroner, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, dan yang keempat ini diabetes mellitus. Nah, 4 penyakit yang saya garis merah ini berhubungan dengan obesitas. Nah, obesitas ini dampaknya itu bisa dari kepala sampai ujung kaki. Dari kepala bisa terjadi stroke. Sampai ujung kaki itu ada namanya asam urat. Nah, makanya obesitas ini sebenarnya menjadi suatu masalah besar di dunia saat ini. Karena dulu anak kecil dulu obesitas ini hanya terjadi pada orang dengan strata ekonomi menengah ke atas. Sekarang sudah mulai strata ekonomi manapun terkena dampak dari obesitas tersebut. Nah, sebagai seorang wanita yang seingat saya tidak pernah kurus, saya telah mencoba berbagai cara untuk menurunkan berat badan. Saya coba olahraga, tetapi dengan kesibukan hanya berlangsung 1-2 minggu saja. Kemudian saya punya sedikit uang, saya pergi ke klinik pelangsingan. Nah, di sana saya dikasih gel, kemudian badan saya dipukul-pukul kayak bikin donat, kemudian dibungkus dulu pakai plastik dan dimasukkan alat steam atau sauna. Nah, keluar dari situ yang saya ingat adalah saya merasakan rasa haus yang luar biasa. Ternyata memang berat badan saya turun, tetapi yang menyebabkan turun itu adalah saya kehilangan cairan, saya mengalami dehidrasi. Kemudian ini ada lagi injeksi di bawah kulit. Nah, kita tidak tahu seorang itu alergi atau enggak terhadap obat ini. Saat dilakukan injeksi di bawah kulit dan ternyata orang itu alergi, maka akibatnya bisa fatal. Kemudian ada juga pola mengatur pola makan. Kemudian macam-macam diet, ada short pitch, ada mayo, ada food combining. Nah, mengatur pola makan ini juga beresiko. Karena jika tidak diatur dengan baik, akan mengalami defisiensi mikronutrien. Ya, yang terjadi adalah rambut rontok, kulit kusam, badan lemah. Kemudian ada juga metode yang lebih invasif, yaitu dengan operasi seperti sedot lemak. Nah, ini contoh. Nah, bagaimana tindakan invasif? Apakah mahalnya itu sebanding dengan hasilnya? Ternyata tidak. Ya, contoh operasi sedot lemak dan tummy tuck. Nah, di sini ada kasus tragedi karena prosedur invasif ini. Nah, saat dioperasi sedot lemak, pasien meninggal. Kenapa? Karena saat sedot lemak itu dokter istilahnya memasukkan pipa dari besi dan kemudian didorong keluar masuk. Nah, saat itu tujuannya itu menghancurkan lemak. Tetapi yang terjadi adalah partikel lemak yang dihancurkan itu masuk ke pembuluh darah dan menyumbat daerah yang sangat penting, yaitu jantung. Nah, saat itu juga jantung berhenti. Nah, kemudian ada lagi nih, prosedur tummy tuck. Nah, prosedur tummy tuck itu adalah prosedur operasi untuk menghilangkan lemak di bawah kulit perut.
Ya, Anda lihat ini, lihat bekas operasinya aja mengerikan. Kemudian ini ada komplikasi akibat operasi. Ya, jadi ada infeksi sehingga kulitnya tetap lubang, tidak bisa menutup sempurna. Kemudian dia setelah prosedur Tamitak, apa yang dilakukan pasien ini? Dia harus memakai bebat di perut ini selama beberapa minggu dan tidur setengah duduk selama beberapa minggu tersebut. Sangat menyiksa, bukan? Kemudian kita bicara tentang diet yang ekstrim, yang tertentu. Misalnya contohnya keto, diet keto, ya, atau diet mayo. Nah, saya melihat di jurnal kedokteran tentang nutrisi, ternyata diet yang tidak mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang rentan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Ya, saya ambil contoh. Saya mengambil jurnal tentang keto. Ternyata keto diet itu menyebabkan yang namanya bone loss. Ya, bone loss itu artinya dia akan terancam mengalami osteoporosis dini. Kemudian dia juga bisa membentuk batu di saluran kencing. Dan ini meningkatkan resiko kanker. Dan kemudian ada lagi ini yang paling berbahaya, yaitu terjadi stres oksidatif. Nah, apa itu stres oksidatif? Stres oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Nah, radikal bebas ini akan menimbulkan kerusakan jaringan. Ya, ibarat mobil, stres oksidatif ini dia akan menyebabkan mobil itu berkarat. Nah, kalau dia berkarat, akhirnya mobil itu akan mogok, nggak bisa, apa istilahnya, nggak bisa berfungsi dengan baik dan normal. Stres oksidatif pada manusia yang bisa terjadi adalah penuaan dini. Penyakit kronis, misalnya kanker, penyakit jantung, kayak jantung koroner, kelainan katup jantung, kelainan irama jantung, semua penyakit jantung. Kemudian Alzheimer, yaitu penyakit pikun. Dan yang berikutnya adalah disfungsi protein. Ya, jadi stres oksidatif ini sangat berbahaya dan dia benar-benar bisa mengancam jiwa. Kemudian di masa pandemi karena COVID-19 ini, obesitas malah lebih berbahaya. Jurnal terbaru menyatakan bahwa orang dengan berat badan berlebih beresiko fatal kematian karena COVID-19. Dan kebetulan saya punya komunitas para intensivis, ya, intensivis yang megang ICU di rumah sakit. Dan salah satu teman intensivis di luar pulau sana bercerita bahwa semua pasiennya yang masuk dengan COVID-19 dan dengan kegemukan tidak ada yang survive, meskipun awalnya masuk tanpa gejala. Kemudian kita berbicara tentang otot. Ya, kenapa otot? Otot ini penting sekali, karena otot adalah mesin metabolik. Artinya dia yang berfungsi utama untuk membakar kalori. Nah, lean muscle ini adalah massa otot tanpa lemak, dan diet tradisional mengalami kehilangan massa otot. Badan menjadi kendor, nampak tua dan sayu, kelihatan dengan diet, kelihatan lemah. Dan yang penting adalah metabolisme tubuh menurun. Inilah yang mendasari kenapa orang-orang dengan diet dan sistem fat loss yang tidak benar akan mengalami yang namanya yo-yo syndrome, yaitu berat badan naik lebih besar setelah dietnya dihentikan. Kemudian bagaimana sistem fat loss yang benar? Karena sering sekali orang bilang kita bisa menurunkan berat badan tanpa olahraga. Nah, itu yang kelihatan banget dia itu bohong ya. Karena kalau tanpa olahraga berarti ototnya mengecil. Berarti tidak ada metabolic engine untuk untuk membakar kalori. Nah, di sini saya berkenalan dengan sistem Fat Loss Agelock TR90. Ya, Agelock TR90 ini selain menurunkan berat badan, dia juga membantu membentuk badan. Penelitian oleh tim Parmanek mengungkapkan bahwa perubahan berat badan dan bentuk tubuh ini terkait dengan ekspresi gen. Nah,
Apa itu ekspresi gen? Jadi, gen itu adalah blueprint atau rancangan Tuhan. Kita mau jadi apa bentuknya? Kita punya warna kulit apa, warna rambut apa, kita punya resiko penyakit apa, itu semua ada di gen. Dan inovasi ekspresi gen ini yang setahu saya hanya dimiliki oleh H-Lock TR90 ini. Ya, dan gen yang diekspresikan atau dimunculkan oleh TR90 ini adalah yang berhubungan dengan peningkatan metabolisme, mengubah pola pikir kita tentang makan dan persepsi kita kenyang, dan membantu mempertahankan massa otot tanpa lemak. Ya, jadi sistem ini mengkombinasikan antara pikiran dan tubuh untuk menghilangkan lemak dan lebih awet muda. Ya, jadi selama ini kalau diet sistem fat loss yang sebelum ini yang saya ketahui dia hanya high protein. Dia apa istilahnya ya? Dia hanya memberikan asupan protein yang tinggi kepada pada orang yang gemuk. Dengan harapannya dia kenyang, kemudian berat badan turun. Tetapi dia tidak menyentuh sama sekali dengan metabolisme tubuh. Ya, yang terjadi saat mereka mengutik-utik masalah protein untuk membuat orang itu merasa kenyang, metabolisme itu di sisi lain dia akan menurun. Metabolisme menurun, kemudian pola makannya tidak seimbang, hanya minum shake jenis itu. Yang terjadi setelah shake itu dihentikan, metabolisme yang turun itu akan tetap turun. Dan akhirnya berat badan akan naik lagi begitu shake-nya dihentikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa isi dari sistem H-Lock TR90. Ya, isinya ada 4. Ya, ini jump start, ini kontrol, ini kompleks, dan ini shake. Ya, jump start ini fungsinya pertama di pusat otak, di otak. Jadi dia membangkitkan persepsi kenyang. Kemudian dia mengontrol nafsu makan, dan dia membuat mood kita saat mengatur makan itu lebih baik. Kemudian yang kedua, dia mempertahankan metabolisme tubuh lebih normal, lebih tinggi. Maksudnya ditingkatkan. Dan yang ketiga, dia membuat massa otot kita lebih besar, tanpa lemak. Ya, jadi jump start ini bagus. Saya baru menemukan sistem fat loss yang bisa bisa memodulasi dari pikiran dan tubuh pada saat yang bersamaan. Ya, jump start dia memodulasi tubuh dan pikiran saat bersamaan. Kemudian yang kedua, kontrol. Kontrol ini dia juga memodulasi pikiran, membuat kita mood bagus, persepsi kenyang lebih cepat muncul, dan kemudian kita bisa mengontrol nafsu makan. Ini ada di sini. Kemudian kompleks dan trim shake ini bekerja di pencernaan. Dalam arti penyerapan lemak itu lebih diturunkan. Kemudian shake ini isinya protein untuk membangun massa otot tanpa lemak. Ini ada di sini. Ya, jadi keempat item ini dia bekerja di titik-titik yang berbeda, dan itu semua berperan penting dalam sistem fat loss yang benar. Kemudian yang kelima, ada yang namanya life pack. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa pada orang yang diet itu tidak boleh terjadi penurunan berat badan 1 kilo dalam 1 minggu, karena akan mengalami yang namanya stres oksidatif. Nah, life pack ini yang berfungsi untuk mengurangi stres oksidatif, sehingga tidak ada kerusakan jaringan. Dan pasien, maksudnya orang yang memakai sistem fat loss ini, dia tetap beraktivitas dengan baik. Jadi sebenarnya konsep jangka panjang H-Lock TR90 dari 4 poin ini. Ya, pola makan, pola aktivitas, metabolisme tubuh, lean muscle. Dan 4 poin ini diatur oleh mind dan body, tubuh dan pikiran. Dan untuk 90 hari akan dibantu oleh suplemen dari TR90. Harapannya setelah 90 hari ini berakhir, kita bisa
melakukan kebiasaan ini, kita tetap melanjutkan kebiasaan ini. Ya, karena di ilmu psikologi, para peneliti menyatakan bahwa membentuk kebiasaan baru manusia butuh waktu bervariasi antara 18 hari sampai 254 hari atau sekitar 8 bulan. Dan rata-rata individu butuh 66 hari. Nah, jadi kalau kita melakukan, jadi kalau dalam 90 hari kita mengubah pola makan, kita mengubah pola aktivitas, akan berdampak pada metabolisme tubuh yang akan tetap terjaga. Dan kemudian kita bisa mempertahankan lean muscle atau otot tanpa lemak ini sebagai mesin pembakar kalori atau metabolic engine. Jadi dalam 90 hari kita akan merubah 4 hal tersebut dengan bantuan suplemen TR90 sehingga pada hari ke-91 kita sudah otomatis melakukan hal ini semua sebagai suatu kebiasaan atau cara hidup kita. Ya. Sistem ini juga mudah dalam mengatur jadwal makan. Ini jadwal makan. Tetap makannya 5 kali sehari. Pola makan. Bagaimana pola makan? Pola makan tetap 1 piring ini. Komposisinya juga. Ya, dan bahkan ini saya rasa cukup mengenyangkan. Saya terkadang 1 porsi ini tidak habis. Ya, dan mudah cara menghitungnya. Jadi misalnya ini adalah ini adalah protein dari daging. Ini adalah protein dari non daging. Karbohidrat hanya sebesar telapak tangan yang ditangkupkan. Kemudian sayuran itu seluas telapak tangan. Nah, mudah kan sebenarnya untuk mengaplikasikan cara mengatur komposisi dan pola makan pada sistem ini. Nah, ini contoh variasinya. Variasinya bermacam-macam. Ya, kita bisa makan bebek, kita bisa makan ayam, kita bisa makan udang, kita bisa makan telur, kita bisa makan sate, semuanya bisa kita makan. Tetapi ada aturan yang saya sebutkan sebelumnya. Ada porsinya, ada komposisinya. Ya, kemudian manfaatnya apa? Manfaat yang saya tekankan di sini adalah yang nomor 4, bahwa tubuh tampak lebih muda. Kemudian mood dan pola pikir yang positif. Ya, karena dengan mengontrol nafsu makan yang sehat, kita bisa menerapkan pola makan sehat ini setelah 90 hari. Ya. Nah, manfaat tubuh yang tampak lebih muda anti-aging ini yang tidak ada di sistem diet yang lain. Karena memang sistem diet lain itu tidak memperhitungkan adanya stres oksidatif. Tetapi sistem ini memperhitungkan hal tersebut. Makanya kita yang sudah lulus TR90 itu tidak akan nampak tua, malah akan tampak lebih muda. Nah, ini contohnya. Ini Bapak ini awalnya 130, nah sekarang dia menjadi 70 kilo dan tetap bertahan sampai sekarang. Karena beliau tetap menerapkan 4 poin dari konsep jangka panjang tadi. Nah, ini Bu ini juga begitu dia lebih langsing, lebih sehat, tubuhnya terbentuk, dia lebih mudah. Ya, walaupun mungkin garis kerutnya masih ada, tetapi tubuh dia lebih segar dan lebih bugar. Nah, kemudian kita sampai ke komposisi dan bahan aktif. Nah, komposisi jam start, coba kita telaah satu persatu. Isinya cuma apa? Red orange, pomegranate. Pomegranate ini semacam delima. Ya, jadi sebenarnya isi dari sistem Age-Lock TR90 ini tidak jauh dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tidak ada bahan aktif di sini. Ya, dan ini semua adalah ekstrak. Ya, jadi misalnya kita bisa bilang, ada red orange. Kenapa kita nggak diet aja pakai red orange? Nah, mau seberapa banyak? Karena di sini red orange adalah ekstrak sebanyak 125 mg. Ya, jadi semua yang ada di dalam sini adalah ekstrak. Dan menurut sistem ini, semua bahan aktif ini yang berpengaruh pada tubuh dan pikiran, mind dan body. Ya, sehingga kita bisa membantu menurunkan berat badan dan membentuk tubuh lebih baik, membentuk tubuh tanpa lemak. Demikian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanyakan kepada orang yang memberikan slide ini kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.